Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah begitu banyak memberikan kenikmatan kepada kita semua. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita. Kita yakin bahwa semua nikmat yang datang kepada kita itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dengan lisan kita, dengan kita mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menyebut-nyebut nikmat Allah dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita bersyukur dengan anggota badan kita, dengan kita mau menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Kemudian tidak lupa khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi, selanjutnya kepada para jamaah sekalian agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara kita menjalankan perintah-perintah Allah berdasarkan ilmu yang benar. Kita harus belajar agama agar kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tinggalkan larangan-larangan Allah berdasarkan ilmu yang benar. Kita harus belajar agama agar kita selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 105. Di dalam surat Al-Ma'idah ayat 105 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, kalian harus menjaga diri kalian. La yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Orang-orang yang sesat itu mereka tidak akan dapat merugikan kalian kalau kalian dapat hidayah.
ilallahi marji'ukum jami'an. Kalian semua akan dikembalikan kepada Allah. Kepada Allah tempat kembali kalian semua. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabarkan tentang perbuatan-perbuatan kalian. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, di dalam ayat yang mulia ini kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalian harus menjaga diri kalian. Pertanyaannya, apa yang dimaksud kita harus menjaga diri kita? Atau bagaimana caranya kita menjaga diri kita? Oleh karenanya kita butuh penjelasan tentang ayat ini. Butuh tafsirnya itu apa? Disebutkan di dalam kitab Taisir Karimir Rahman fi Kalamil Mannan, atau yang lebih dikenal dengan kitab Tafsir As-Sa'di. Ini terjemahannya sudah banyak di pasaran, yang mau memiliki bisa dicari dan bisa dibeli. Bahwasanya yang dimaksud, wahai orang-orang yang beriman, kalian harus menjaga diri kalian, disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, ijtahidu fi islahiha, yaitu kalian harus bersungguh-sungguh di dalam memperbaiki diri kalian. Kemudian yang kedua, ijtahidu fi kamaliha, kalian harus bersungguh-sungguh di dalam menyempurnakan diri kalian. Kemudian yang ketiga, ijtahidu fi ilzamiha sulukas siratil mustaqim, kalian harus bersungguh-sungguh menjadikan diri kalian tetap berada di atas jalan yang lurus. Sehingga dari sini terjawab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalian harus menjaga diri kalian. Maksudnya kalian harus memperbaiki diri kalian. Kalian harus menyempurnakan diri kalian. Kalian harus memastikan diri kalian benar-benar berada di atas jalan yang lurus. Kata para ulama, di antara caranya adalah dengan kita talabul ilm, dengan kita belajar agama. Maka dengan itu akan mudah bagi kita untuk memperbaiki diri kita. Orang-orang yang sholatnya masih malas, orang-orang yang beribadahnya masih malas, maka ingat pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, kalian harus jaga diri kalian. Orang-orang yang mungkin sholatnya hanya maghrib doang, orang-orang yang mungkin sholatnya hanya Jumatan aja, maka ingat, kalian harus jaga diri kalian, kata Allah. Dan yang dimaksud kalian harus sempurnakan. Jangan pilih-pilih dalam beribadah, apalagi sholat 5 waktu hukumnya wajib. Belum lagi nanti kalau kita di bulan Ramadan, ada orang-orang yang perhatiannya di pekan pertama saja. Bahkan ada orang-orang yang masa bodoh tidak puasa. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian, perbaiki diri kalian. Yang gak biasa sholat 5 waktu sholat, yang gak biasa puasa Ramadan puasa, yang punya kemampuan gak biasa kurban Idul Adha kurban. Kata Allah, perbaiki diri kalian. Jangan dibiarin diri ini ngalor ngidul gak jelas. Jangan dibiarin diri ini lantang luntung gak jelas. Kemudian juga termasuk makna ayat, wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian,
yaitu dengan memastikan bahwasanya diri ini benar-benar berada di atas jalan yang lurus, dengan memastikan diri ini benar-benar berada di atas siratal mustaqim. Jangan dibiarin diri ini kagak ngerti urusan dua kalimat syahadat. Syahadat la ilaha illallah, syahadat Muhammad Rasulullah itu memiliki syarat dan rukun, memiliki pembatal-pembatal syahadat. Jangan dibiarin diri ini kagak ngerti, kita harus belajar. Jangan dibiarin diri ini kagak ngerti urusan sholat. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah, ada syarat sah sholat, ada wajib-wajib sholat, rukun-rukun sholat, semuanya kita harus memastikan benar-benar ibadah yang kita lakukan sudah sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus memastikan kita benar-benar berada di atas siratal mustaqim. Jangan dibiarin diri ini tidak paham urusan zakat. Jangan dibiarin diri ini tidak paham masalah puasa. Jangan dibiarin diri ini tidak paham masalah haji dan umrah dan masalah-masalah ibadah yang secara umum. Terutama syarat diterimanya ibadah yaitu benar-benar kita mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus paham benar apa yang dimaksud urusan mengesahkan Allah yang dikenal dengan tauhid. Kita harus mempelajari tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dalam rangka mengamalkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian. Kalau ada yang nanya, kenapa kita hadir di kajian kitab tauhid misalkannya, kenapa kita hadir di majelis ilmu? Dalam rangka mengamalkan firman Allah, ya wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian. Kalau kita ogah-ogahan belajar agama, mana realisasi kita di dalam firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian? Dan kita nggak mungkin bisa jaga diri tanpa kita belajar agama. Bahkan urusan dunia pun kita butuh belajar. Para ulama menyebutkan, man aradad dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang pengen di dunia enak, harus punya ilmunya. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang pengen di akhirat enak, harus punya ilmunya juga. Oleh karenanya kita ingat-ingat, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalian harus menjaga diri kalian. Apa manfaatnya kalau kita menjaga diri kita? Manfaatnya dalam ayat ini Allah mengatakan, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Orang-orang yang sesat tidak akan mampu memudaratkan kalian kalau kalian mendapat hidayah. Orang-orang yang mereka tidak berada di atas siratal mustaqim, mereka ngomong macam-macam tentang Islam, tidak akan mempan kalian terdoktrin dengan omongan mereka. Kalau kita dapat hidayah, orang-orang yang tidak senang dengan syariat Islam, mereka berbicara tentang hukum Islam, hukum ini, hukum ini, hukum ini, masalah jilbab, mungkin juga masalah jenggot, atau mungkin juga masalah musik dan yang lain-lain, masalah-masalah di dalam agama Islam yang sudah ada semuanya. Omongan mereka kalau tidak sesuai dengan syariat Allah, tidak akan berefek kepada diri kita. Kapan? Kalau kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan sebab kita mau yang tadi di awal, yaitu kita menjaga diri kita dengan kita berbekal ilmu, dengan kita belajar agama. Karena sejatinya Allah mengatakan, ilallahi marji'ukum jami'an. Kita semua bakal balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian Allah akan mengabarkan kepada kita tentang perbuatan kita. Apakah cuma sekedar kabar saja? Jawabannya tidak. Akan tetapi ada rentetan balasannya. Kalau baik maka akan dibalas dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kalau buruk akan dibalas dengan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kesimpulannya adalah, wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian. Kita harus menjaga diri kita. Ketika kita menjaga diri kita dengan ilmu sehingga akhirat kita aman,
dengan ilmu sehingga dunia kita aman, maka orang-orang yang sesat tidak akan mampu mereka mempengaruhi kita. Akan tetapi kalau kita tidak menjaga diri kita, kita tidak belajar agama, kita tidak belajar ilmu akhirat, kita tidak belajar ilmu dunia, tidak belajar Quran Sunnah dengan pemahaman yang benar, mereka orang-orang yang sesat akan dengan mudahnya mempengaruhi kita. Dan kita semua bakal balik kepada Allah, dan Allah akan berikan balasan nanti. Apabila perbuatan baik maka balasannya surga, dan apabila perbuatan buruk maka balasannya neraka. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu menjaga diri, sehingga kita tidak dapat dipengaruhi oleh orang-orang yang sesat kalau kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita istiqomah di atas kebenaran, istiqomah di atas kebaikan, sehingga kita mendapatkan balasan surga Allah Subhanahu wa taala dan kita selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Para jamaah sidang Jumat rahimakumullah, apa yang tadi khatib bahas di khutbah yang pertama ternyata senada dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Dawud. Rasulullah SAW bersabda, wa inna li nafsika alaika haqqa, sesungguhnya kamu wajib memberikan hak atas dirimu, atau sesungguhnya kamu wajib menunaikan hak untuk dirimu. Kemudian para ulama menjelaskan yang dimaksud kita menunaikan hak untuk diri kita bukan berarti apa aja diri kita mau diturutin, walaupun itu perbuatan haram. Diri kita mau perkara-perkara yang haram diturutin. Kenapa? Karena kita wajib menunaikan hak untuk diri kita. Bukan itu maksudnya. Akan tetapi kata para ulama, yang dimaksud kita wajib menunaikan hak untuk diri kita adalah sebagaimana pembahasan di khutbah yang pertama kali tadi, yaitu kita wajib memastikan diri kita benar-benar berada di atas jalan yang lurus. Dan ini juga senada dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Nabi mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar agama itu wajib bagi setiap muslim. Sehingga tiap-tiap orang Islam dia paham ibadah Jumatnya biar diterima bagaimana caranya. Sehingga tiap orang Islam dia paham salat 5 waktunya biar diterima bagaimana caranya. Sehingga masyarakat kaum muslimin paham mana ibadah yang benar-benar disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mana ibadah yang memang bukan syariat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak perlu dilakukan. Kapan itu diketahui? Ketika mereka belajar. Sehingga kita dapati masyarakat kaum muslimin yang mereka ibadahnya berusaha sesuai dengan yang disyaratkan oleh Allah, mereka adalah orang-orang yang belajar agama. Dan juga kita dapati sebagian kaum muslimin disayangkan mereka masa bodoh dengan ibadahnya, yang penting ibadah, dan ibadah, sementara mereka tidak memastikan apakah ibadah yang dilakukan sudah benar atau belum. Sehingga datang orang zakat mal 1 juta,
zakat mal 2 juta, zakat mal 5 juta. Sementara zakat mal di dalam Islam bukan 1 juta, 2 juta, 5 juta. Akan tapi zakat mal dalam Islam adalah 2,5%. Sehingga datang orang-orang yang melakukan ibadah ini, ibadah itu, dan yang lain-lain, sementara ternyata tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebabnya? Sebabnya karena mereka tidak belajar agama, mereka jauh dari penjelasan para ulama, dan mereka tidak membaca kitab-kitab para ulama. Juga mereka tidak bertanya kepada orang-orang yang berilmu, para ulama. Sementara Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir kalau kalian tidak tahu masalah agama, kalau kalian tidak berilmu. Dan para ulama menyebutkan yang dimaksud ahli zikir adalah ahli ilmu. Kalau kita mau melihat apa bedanya orang-orang yang ahli ibadah dengan ahli ilmu, kita ingat-ingat kisah tentang seseorang yang telah membunuh 99 orang. Dia ingin bertaubat. Dia datang kepada orang pertama, orang ahli ibadah. Ketika dia bilang, saya habis bunuh orang 99, pengen taubat. Ahli ibadah tidak mengerti tentang ilmu. Kata ahli ibadah, dosanya gede, neraka. Akhirnya orang itu kesal, dibunuh itu orang ahli ibadah karena dia tidak berilmu. Kemudian berikutnya dia datang kepada orang yang berilmu. Kemudian disampaikan bahwa Allah Maha Pengampun, Allah menerima taubat hambanya. Kemudian diberikan pengarahan-pengarahan sehingga dia pun melakukannya. Dan akhirnya dia mati di tengah jalan. Tatkala dalam hijrahnya datang 2 malaikat, malaikat rahmat dan malaikat azab. Mereka rebutan. Kata malaikat rahmat, saya yang bawa. Kata malaikat azab, enggak, saya yang bawa. Datang malaikat satu lagi. Kemudian diukur, ternyata dia lebih dekat kepada tobatnya, sehingga dia dibawa oleh malaikat rahmat. Dari sini kita paham bedanya orang yang ahli ibadah akan tapi tidak berilmu. Kita paham keutamaan orang-orang yang berilmu. Oleh karenanya para ulama mengingatkan, menasihatkan ilmu, dan ilmu. Kita harus belajar Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar. Kita harus tunaikan hak kita. Kita harus tunaikan hak diri kita. Kita kenalkan kepada diri kita Al-Quran, kita kenalkan kepada diri kita As-Sunnah. Enggak cuma fulus kita kenalin ke diri kita. Kita ngerti fulus-fulus yang gede ntar ada kembaliannya. Kita ngerti fulus-fulus selain rupiah, fulus ini itu. Enggak cuma itu doang hak diri kita. Akan tapi kita kenalkan kepada diri kita Al-Quran. Kita kenalkan kepada diri kita As-Sunnah dengan pemahaman yang benar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan bimbingannya kepada kita dan kaum muslimin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur ikhwanana المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.